Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di rumah saja, jangan kemana-mana, kita tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita dipertemukan kembali pada pembelajaran fikih kelas 5 dan materi yang akan dibahas adalah tentang bab kurban. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa tekan loncengnya, like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe gratis. Pada materi yang lalu, kita sudah membaca sedikit pengertian kurban dari buku LKS maupun dari buku paket. Sekarang kita ulas kembali, apa itu pengertian kurban? Kurban bahasa Arabnya adalah al-udhiyah, diambil dari kata adha. Maka adha adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari dan duha. Adapun al-udhiyah menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak. Apa saja binatang ternak yang disembelih untuk dijadikan hewan kurban? Yang pertama ada unta, kemudian yang kedua sapi, dan yang ketiga ada kambing. 3 hewan berikut adalah hewan kurban yang sering kita dengar dan sering kita temui. Namun ada beberapa juga yang memakai kerbau, hewan kerbau sebagai hewan kurbannya. Sekarang, sebelum kita lanjut pembahasan kita tentang kurban, pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana asal mulanya ada kurban. Tentu kita ketahui, setiap tahunnya orang yang memiliki anjuran rezeki yang sangat besar pasti harus berkurban, harus berbagi rezeki dengan orang lain. Orang yang memiliki rezeki lebih pasti selalu dianjurkan untuk berkurban karena daging kurban yang mereka kurbankan akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak. Alkisah bahwa Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah lama tidak dikaruniai seorang anak yang sangat mereka dambakan. Hingga suatu hari Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Ada dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Dan kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Akhirnya Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Ismail atau yang kita kenal dengan nama Nabi Ismail. Dan pada saat Nabi Ismail tumbuh besar, pada suatu malam di saat Nabi Ibrahim sedang tertidur dan beliau bermimpi, Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim menemui anaknya. Lalu dengan berat hati Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim
membawa Nabi Ismail ke atas bukit. Setelah itu Nabi Ibrahim membaringkannya lalu bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk disembelih kepada Ismail, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus itu dengan seekor sembelihan yang besar." Nah, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini mengisahkan sejarah ibadah kurban dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang menjadi ibadah sunnah bagi kita umat muslim seluruh dunia, yaitu dilakukan pada hari raya Idul Adha. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang hukum kurban. Setelah kalian memahami bagaimana sejarah terjadinya kurban. Hukum menyembelih kurban menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharapkan dan dibutuhkan. Ibadah kurban termasuk syiar agama dan yang memupuk makna kasih sayang dan peduli kepada sesama. Mengapa disebut peduli kepada sesama? Karena daging yang dikurbankan akan dibagikan kepada seluruh orang-orang yang hak menerimanya. Perintah kurban datang pada tahun kedua Hijriah. Adapun kurban bagi Nabi Muhammad SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum yang khusus bagi beliau. Bagi kita sebagai umatnya ini tidak berlaku ya. Kemudian kurban akan menjadi wajib dengan dua hal. Yang pertama dengan bernazar. Maksudnya jika kamu berkata seperti ini, "Aku wajibkan atasku berkurban tahun ini." Atau kamu berkata, "Aku bernazar, aku akan berkurban tahun ini." Nah, itu hukumnya wajib. Jika kamu tidak berkurban pada tahun ini, berarti hukumnya berdosa. Kemudian yang kedua, dengan menentukan. Maksudnya, jika kamu memiliki sebuah peliharaan sapi atau kambing dan kamu berkata, "Kambing ini aku pastikan menjadi hewan kurban." Nah, itu harus kamu lakukan karena secara tidak langsung kamu telah berjanji kepada diri sendiri dan kepada hewan tersebut. Nah, dalam hal ini sangat berbeda dengan ungkapan seseorang. Jika kamu mengatakan halnya, "Aku mau mengorbankan dengan kambing ini." Kapan kamu mengorbankannya? Kalau kamu berkatanya demikian, itu tidak dipastikan kamu harus berkurban. Tapi jika kamu berkata, "Aku jadikan kambing ini kambing kurban," kamu harus menjadikan kambing itu sebagai kambing kurban. Harus diperhatikan ya setiap kata-kata yang kamu katakan yang berhubungan dengan kurban, karena bisa jadi apa yang kamu katakan hukumnya bisa menjadi wajib untuk dirimu sendiri. Nah, sekarang waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya dan setelah selesai 2 rakaat sholat Idul Adha dan 2 khutbah ringan, mulai dari matahari terbit, kemudian 2 rakaat dan 2 khutbah. Maka tibalah untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukannya saat hari raya, dia harus memperkirakan dengan perkiraan tersebut atau menunggu selesainya salat dan khutbah dari masjid ya, jika kamu tidak pergi ke masjid yang ada di rumah kamu yang dekat dengan daerahmu tinggal. Dan waktu menyembelih kurban terakhir adalah saat terbenamnya matahari di hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Sebaik-baiknya waktu menyembelih kurban adalah setelah salat dan khutbah Idul Adha.
Ada satu sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Bara bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah salat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslim. Jika kamu menemukan seseorang yang menyembelih hewan kurban sebelum waktunya atau sudah lewat waktunya, yaitu sebelum waktunya tadi, sebelum sholat Idul Adha, kemudian sebelum 2 rakaat dan sebelum 2 khutbah, dan setelah hari tasyrik, yaitu setelah tanggal 13 Dzulhijjah, maka sembelihannya itu tidak menjadi hewan kurban. Namun sembelihannya itu hanya menjadi hewan untuk sedekah biasa saja. Maka hendaknya kamu ataupun panitia untuk memperhatikan masalah ini ya, jika kamu melakukan itu seperti ini. Syarat orang yang berkurban: 1. Seorang muslim atau muslimah. Usianya sudah balik, berapa, dan mampu. Maksudnya mampu ini punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di Idul Adha dan hari tasyrik. Untuk orang yang mampu dari segi materi, kemudian segala rezekinya, seperti itu ya. Bagi siapapun kamu yang memenuhi syarat-syarat tersebut, sunnah bagi kamu untuk melakukan ibadah kurban. Lanjut, macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, ada kambing atau domba, diperkirakan umurnya 1-2 tahun. Seekor kambing itu untuk 1 orang ya. Jadi misalkan, tapi ketika kamu mengorbankannya, kamu harus mengatakan, misalkan kambing ini untuk si A, kambing 1 untuk si A, kemudian kambing 2 untuk si B, dan kambing 3 untuk si C, dan seterusnya. Maka barang siapa kamu yang mengorbankan sapi untuk dirimu, dan maka Allah akan memberi karunia dan kemurahan hati yang sangat luas dan tidak akan ada batasnya. Lanjut, yang kedua ada sapi atau kerbau yang diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas. Dan yang ketiga ada unta, diperkirakan umurnya 5-6 tahun. Seekor sapi dijadikan kurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk 10 orang. Jadi jika kamu kurban 1 sapi, di situ bisa diisikan oleh kamu, ibu bapak, nenek kakek, atau saudara-saudaramu yang lain untuk 7 orang ya. Sedangkan unta untuk 10 orang dari keluarga kamu. Nah, sekarang dalam masalah pahala, ketentuan kurban sapi dengan ketentuan kurban kambing, artinya 7 orang untuk seekor sapi, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga dari 7 orang yang ikut membelinya atau ikut patungan sapi. Nah, sekarang Bu Guru, bagaimana dengan kurban kerbau? Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum, dan keduanya disikapi sebagai binatang yang satu jenis. Namun ada beberapa ulama yang secara tegas memperbolehkan berkorban dengan kerbau dari kalangan Syafi'iyah maupun dari Hanafiyah. Mereka menganggap semuanya itu satu jenis ya, jadi kurban sapi ataupun kambing itu sama. Ada sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, bermata sebelah atau buta, pincang yang sangat, jadi ketika berjalan bahkan tidak bisa berjalan, itu tidak boleh ya. Dan yang ketiga, yang amat kurus karena penyakit, jadi dombanya sakit atau sapinya sakit, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, ada berpenyakit yang parah. Nah, itu yang binatang yang terkena hama, terkena penyakit, terkena virus, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Boleh berkurban dengan kambing, sapi, atau unta betina. Harap diperhatikan, banyak masyarakat yang
menganggap bahwa kurban dengan sapi, kambing, atau unta betina adalah tidak sah. Namun dikembalikan lagi kepada keyakinanmu sendiri, karena apapun yang berasal dari hati dan kamu yakin, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Cacat yang menyebabkan tidak boleh berkurban. Di sini ada cacat hewan kurban dibagi menjadi 3. Yang pertama, cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Kita bisa melihat kambing itu buta. Jika butanya belum jelas atau orang yang melihatnya belum menilai itu buta, meskipun pada hakikatnya kambing tersebut satu matanya tidak berfungsi, maka dikurbankan. Demikian pula hewan yang rabun senja. Ulama mazhab Syafi'iyah menegaskan hewan yang rabun boleh digunakan untuk kurban karena bukan termasuk hewan yang buta matanya ya. Jadi kalau rabun, ada ulama juga mengatakan boleh gitu kan, tapi kita mencari yang sempurna saja. Sakit yang tampak sekali sakitnya, jadi hewannya sakit dan kita melihat sakitnya seperti apa segitu. Yang ketiga ada pincang dan tampak jelas sekali pincangnya, artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik, boleh dijadikan hewan kurban. Dan yang keempat ada sangat tua sampai tidak punya sumsum tulang belakang, itu sudah tidak boleh ya, tidak boleh menjadi hewan kurban kalau misalnya sudah sangat tua, bahkan sampai tidak punya sumsum tulang belakang. Dan yang kedua ada cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Yang pertama, sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong dan tanduknya pecah atau patah. Nah, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban ini ada 2 ya. Jadi jika kamu menemukan tanduknya pecah atau patah, hukumnya makruh. Yang terakhir ada sunnah dalam menyembelih kurban. Menyembelih kurban adalah dalam keadaan suci. Dan yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca doa. Apa itu doanya? Doanya adalah sholawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian membaca bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka titik-titik, dan setelah itu berdoa Allahumma taqabbal minna. Atau kalau mewakilkan nama orang tersebut, biasanya Allahumma taqabbal min, sebutkan orangnya. Jadi titik-titiknya digunakan untuk menyebutkan namanya. Kamu bisa buka di LKS halaman 8. Dan yang keempat ada jika bisa menyembelih sendiri bagi yang mampu. Jika kamu tidak bisa, kamu bisa minta sembelihan kepada orang lain. Mempertajam kembali pisaunya. Kenapa harus ditajamkan? Agar ketika hewannya disembelih dia tidak akan merasakan sakit. Karena pisaunya sangat tajam, dia akan langsung mati gitu ya. Jadi dia tidak sempat merasakan sakit terlebih dahulu. Yang keenam ada mempercepat cara penyembelihannya. Nah itu dibantu dengan pisau yang tajam, kita cepatkan penyembelihannya dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Membaca bismillah dan takbir yang tadi, membaca doa di atas. Yang kedelapan adalah di depan warga. Kenapa harus di depan warga? Agar semakin banyak orang yang mendoakan ketika kurban itu dilakukan. Yang terakhir untuk kurban yang sunnah, bukan nazar ya, jadi sunnah. Disunahkan bagi yang nazar untuk mengambil bagian dari daging kurban biarpun hanya sedikit. Jadi daging kurban sebelum dibagikan, kamu juga harus mendapatkan bagiannya. Meskipun itu hanya sedikit, tapi itu harus kamu ambil. Larangan bagi yang hendak berkurban. Orang yang hendak berkurban, misalkan kamu akan berkurban, kamu tidak boleh memotong kuku dan kamu tidak boleh memotong rambutnya, yaitu orangnya, bukan hewan kurbannya. Ya, di sini ada hadis riwayat Muslim. Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya.
Hadis riwayat Muslim. Cara membagikan daging kurban. Ini ya yang sangat ditunggu-tunggu. Jika hari raya Idul Adha pasti banyak kurban dan kita mendapatkan daging kurban. Jika kurban wajib karena nazar, maka semua daging kurban harus dibagikan kepada fakir miskin. Dan jika orang yang berkurban atau orang yang wajib dinafkahinya ikut makan, maka wajib baginya untuk menggantikan sesuai dengan yang dimakannya. Yang kedua, adapun jika kurbannya sunnah, maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin. Seberapapun bagian tersebut, dan dianjurkan untuk bisa membagi menjadi 3 bagian, 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan tamu, 1/3 untuk dibagikan kepada fakir miskin. Dan semakin banyak yang dikeluarkan, tentu semakin besar pahalanya. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya, seseorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berkurban jenis ini diperbolehkan dan pahala kurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal. Yang kedua, berkurban khusus orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit. Sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik dan pahalanya bisa sampai kepada mayit, sebagaimana sedekah atas nama mayit. Namun sebagian ulama bersikeras dan menilai perbuatan ini sebagai salah satu bentuk bid'ah, mengingat tidak ada tuntutan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Jadi ini kembali lagi pada dirimu sendiri. Dan yang terakhir, berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkurban untuknya jika dia meninggal. Ya, berkurban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit. Dan yang terakhir, ada hikmah berkurban. Hikmah yang berkurban untuk diri kita sendiri. Jika kita berkurban esok, mudah-mudahan kita dapat rezeki, amin ya Allah, insya Allah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, cerita tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Yang kelima, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Dan yang keenam, ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah. Yang ketujuh, berkurban membawa misi kepedulian pada sesama, menggembirakan kaum du'afa, kaum yang seharusnya kita bantu, yang seharusnya kita selalu menemani mereka. Kemudian yang terakhir ada berkurban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah selesai pembahasan kita tentang kurban, bagaimana? Sejauh ini sudah paham sejarahnya, dari mulai sejarahnya, pengertian, hikmahnya, caranya, waktunya, jenis hewannya, usianya, dan lain-lain. Bu Guru harap kita bisa mengamalkannya, kita bisa berkurban untuk Idul Adha yang akan datang, amin ya Allah. Semoga kita selalu diberikan rezeki untuk saling membantu satu sama lain. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, langsung ya ditanyakan kepada Bu Guru. Sampai bertemu minggu depan, tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.